Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 MK mata kuliah Pendidikan Anak Usia Dini dengan judul Konsep dan Pengembangan Kurikulum PAUD. Saya sendiri Pala Humita dan teman saya Rizka Afriani dan yang satu lagi Nur Wahyuni. Kegiatan pembelajaran PAUD walaupun dilakukan melalui kegiatan bermain tetap membutuhkan perencanaan yang matang sebagai acuan pelaksanaan kegiatan agar tujuan lebih terarah. Rencana kegiatan ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan anak sesuai tahap perkembangan anak di dalam usia dini. Dan tahap perkembangan yang sesuai usia anak yang dapat diambil dari berbagai indikator yang di dalam kurikulum. Kurikulum yang ada dalam pendidikan secara umum telah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Program pembelajaran telah diwarnai reformasi kurikulum dalam kurun waktu 34 tahun. Dalam kurun waktu 34 tahun telah melahirkan berbagai jenis dan pendekatan kurikulum. Selama kurun waktu tersebut sudah mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan kurikulum. Kurikulum 1975 dikembangkan untuk memperbaharui kurikulum 1968. Kurikulum 1984 dikembangkan untuk memperbaiki kurikulum 1975. Kurikulum 1994 dikembangkan untuk memperbaiki kurikulum 1984. Dan kurikulum 2001 dikembangkan untuk memperbaiki dan memperbaharui kurikulum 1994. Dan hingga akhirnya disempurnakan lagi dalam kurikulum 2004. Dalam konsep kurikulum akan dijelaskan oleh saudara saya, yakni Rizka Afriani. Kepadanya kami persilahkan. Yang pertama, konsep kurikulum. Kurikulum secara konsep merupakan rencana kegiatan atau dokumen tertulis mencakup strategi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, PAUD melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Kurikulum yang digunakan pun dirancang berbeda sesuai usia anak yang dilayani. Baik, selanjutnya itu tentang prinsip dan juga komponen dalam pengembangan kurikulum PAUD. Untuk prinsip sendiri itu ada 7 prinsip. Yang pertama prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, fleksibilitas, prinsip berorientasi, dan prinsip dan juga model pengembangan kurikulum. Selanjutnya komponen-komponen pengembangan menurut Nasution. Yang pertama itu tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Lembaga PAUD merupakan lembaga pendidikan tingkat paling dasar sebagai peletak berbagai kemampuan di awal kehidupan anak. Karenanya, perencanaan kegiatan sebaiknya dibuat dengan sistematis agar dapat mencapai tujuan pengembangan potensi anak. Perencanaan kegiatan dapat mengacu pada kurikulum yang sudah ada. PAUD melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Tujuan pengembangan kurikulum PAUD menurut Hamalik, istilah yang digunakan untuk menyatakan tujuan pengembangan kurikulum adalah goals dan objektif. Tujuan goals dinyatakan dalam rumusan yang bersifat abstrak dan umum, serta pencapaiannya relatif dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan objektif lebih bersifat khusus, operasional, dan pencapaiannya dalam jangka pendek. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, jika teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.